Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang yang diruqyah orang stres, bermasalah pada kejiwaannya. Apakah ini ada gangguan jin atau hanya permasalahan karena pikiran semata tanpa ada gangguan jin? Apakah orang stres bisa diruqyah atau hanya perlu diobat dengan pengobatan psikiater saja? Simak di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muslim Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Juga sahabat jangan lupa like, komen, dan share video Muslim Lahaji, karena dengan demikian sahabat berarti turut serta membantu channel ini terus berkembang. Sahabat semua, di Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, kita menyediakan pengobatan terapi berupa ruqyah, bekam, refleksi pijit, ataupun obatan herbal. Beragam permasalahan sahabat yang sudah kita bantu tangani di Ruang Sehat Masjid Taqwa. Ada juga seperti anak-anak muda yang sekedar konsultasi kesehatan, permasalahan pribadi. Karena di Ruang Sehat kita di Masjid Taqwa Negari Talawi, sahabat semua, juga mengadakan pengajian-pengajian rutin untuk anak-anak muda. Jadi di sini anak muda setiap sekurang-kurangnya sekali seminggu mereka mengadakan halakoh atau pengajian-pengajian rutin mingguan, yang alhamdulillah saya beserta para ustadz yang ada di Masjid Taqwa membantu memberikan pemahaman keagamaan kepada anak-anak muda yang pada saat ini, sahabat semua, subhanallah, anak-anak muda ada yang jauh dari agama sehingga menyebabkan beragam permasalahan. Nah, di Ruang Sehat Masjid Taqwa inilah kita membantu anak muda agar mengenal agamanya, dekat dengan agama. Lalu ada juga sebagian anak muda yang konsultasi kepada kami di sini, dan alhamdulillah kita akan mencarikan solusinya, baik itu dari segi ruhiyah maupun dari segi fisik atau pengobatan. Nah sahabat, dengan sahabat mengadakan transaksi penjualan di Ruang Sehat Masjid Taqwa, dari keuntungan itu kita pergunakan atau kita manfaatkan untuk membantu kegiatan pengajian anak-anak muda atau bahkan kegiatan tahfiz yang kita sediakan secara gratis di Masjid Taqwa kepada anak-anak tingkat SD. Mudah-mudahan insya Allah sahabat semua, kami berniat di Masjid Taqwa ini para pengurus akan membuat sebuah pondok Quran, tempat anak-anak diinapkan untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan sahabat, bapak ibu semuanya turut serta membantu terutama dalam segi pendanaan agar kegiatan pondok tahfiz kita segera terlaksana dan berjalan dengan baik. Nah sahabat semua, pasien saya pada kali ini yaitu seorang anak muda yang stres. Nah pertanyaannya, apakah penyakit stres ini bisa disembuhkan dengan ruqyah atau hanya bisa disembuhkan lewat psikiater saja atau dokter kejiwaan saja? Lalu apakah penyebab dari seseorang stres? Nah solusinya kita akan bantu penjelasan di channel ini. Tetap tonton channel ini sampai selesai. Sahabat semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sinyal-sinyal dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita akan demam, itu ada sinyal-sinyal sebelumnya sahabat. Contohnya kita sudah mulai pilek, kepala kita sudah mulai panas, badan kita sudah mulai meriang. Nah ini sebagai simbol atau peringatan kepada tubuh kita, karena sudah melakukan, ya kalau saya sebut sahabat, kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Baik itu dari cara pola makan, kita memasukkan makanan-makanan yang tidak sehat ke tubuh kita seperti terlalu banyak gula, makanan berpengawet, penyedap, pewarna, perasa, makanan-makanan berupa minyak-minyak yang tidak sehat,
Nah, ini salah satu bentuk protes tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak mampu memproses makanan yang berat itu, makanan yang buruk itu, sehingga menyebabkan kita sakit. Lalu mungkin ada hal-hal lain, salah satunya adalah karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Nah, jika ada seperti ini, demam, sudah mulai pilek atau sudah mulai terasa badan meriang, agak sakit, nah sahabat, jalan keluarnya insya Allah sebenarnya sangat mudah sahabat. Kalau itu berurusan dengan makanan, maka segera kita rubah pola makan. Apa contohnya? Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan agar tubuh kita kembali normal dan dingin adalah minum air putih yang banyak. Biasanya sahabat, kalau orang terkena penyakit, terutama salah satunya adalah demam atau sakit kepala atau badan yang tidak enak terasa, itu karena kekurangan minum air putih. Nah, yang kedua, mungkin saja pola makan kita yang salah, sehingga kalau pola makan kita salah, harus kita segera perbaiki pola makan kita, yaitu memakan makanan yang baik-baik. Apa contohnya? Buah, sayur, kurma, madu, dan seterusnya. Hentikan terlebih dahulu sahabat semua makanan yang menyebabkan kita sakit, makanan-makanan yang tidak sehat tadi yang saya sebutkan. Nah, segera minum air putih yang banyak, lalu makan makanan seperti buah dan sayur. Dan yang ketiga adalah penyebab kita sakit adalah karena dosa. Nah, oleh sebab itu selain makan, kita juga harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis tidaklah seorang sakit dan ada kemalangan, kesusahan, kesedihan kecuali itu terjadi karena tangan mereka sendiri atau karena dosa mereka sendiri. Nah, sahabat, selain tadi makanan yang kita jaga, maka istighfar dan ayat-ayat ruqyah ini sangat membantu. Makanan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh kita ditambah dengan ruqyah, maka Masya Allah itu akan menjadi lebih baik. Nah, ini sebagai simpel sahabat semua. Kalau kita ada permasalahan seperti sakit tadi, maka kita sudah sebenarnya jauh hari sudah ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Allah yang harus segera kita tindak lanjuti. Karena kalau kita sudah mulai flu, pilek, tapi kita masih santai saja, tidak peduli, akhirnya kita akan jatuh sakit. Dan kalau sakit sudah terlalu berat seperti ini, kita akan bisa jatuh sakit sampai berhari-hari, bahkan sampai seminggu. Kalau kita sudah kenal lebih dahulu lalu segera mengantisipasi, maka insya Allah sakit itu tidak akan lama sahabat. Nah, begitu juga dengan seorang yang stres. Sahabat semua, sesungguhnya stres salah satu penyebabnya adalah karena pikiran yang terlalu beban berat yang menghimpit seseorang. Sebenarnya sahabat, sesungguhnya beban yang menghimpit itu adalah karena tangan sendiri sahabat. Nah, sebenarnya Allah sudah memberikan teguran-teguran kepada kita, tapi teguran itu tidak kita indahkan. Kita ada permasalahan-permasalahan, tapi kita tidak segera kembali kepada Allah menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sebagai contoh, seorang anak muda yang ruqyah ke tempat ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talem, saya mengingatkan kepada orang tuanya, apakah orang tua tidak sadar bahwa sebenarnya mereka melakukan kesalahan? Apa contohnya? Mulai dari awal sahabat, mulai dari bagaimana ia membesarkan anak, memilih pergaulan anak, memilih pendidikan anak, menjaga anak agar rutinitas menjaga ibadahnya, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan masjid. Apakah ini semua sudah dilakukan sahabat? Jika tidak, maka perbanyaklah istighfar kepada orang tua terlebih dahulu. Anak tidak terbiasa membaca Al-Quran, anak tidak terbiasa berinteraksi dengan masjid, anak tidak terbiasa berinteraksi dengan sahabat-sahabat soleh. Orang tua cenderung hanya memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan uang, kebutuhan pakaian, tempat tinggal. Contohnya juga seorang anak yang kuliah, orang tua hanya tahu memberikan uang kos, hanya tahu memberikan bagaimana uang jajannya, uang skripsi dan seterusnya, tapi tidak peduli kepada anaknya apakah di kos, di tempat ia kuliah, dia menjaga sholatnya enggak, dia membaca Al-Quran atau tidak. Nah sahabat, ini salah satu penyebab seseorang terkena stres, yaitu karena kesalahan diri sendiri. Salah satu penyebab seorang terkena stres adalah sebenarnya karena tangan sendiri. Saya mengingatkan kepada orang tuanya yang stres anak ini, lalu mengingatkan kepada si anak yang stres ini. Nah, selanjutnya sahabat, apakah stres bisa diruqyah? Insya Allah sahabat, penyakit apapun
apalagi berurusan dengan ruhani ini, insya Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah. Berbanyak interaksi dengan Al-Quran, berbanyak baca-baca Al-Quran, berbanyak orang tuanya istighfar, berbanyak anak itu istighfar, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Hanya saja sahabat, kalau orang stres itu berbeda dengan orang yang terkena gangguan langsung jin. Contohnya seorang kesurupan, maka dengan ruqyah langsung tatap muka, maka insya Allah jin ini akan segera terimbas oleh bacaan Quran. Tapi kalau stres, ini seperti manusia itu memberikan sebuah tempat ruang di hatinya, maka Allah melarang kita untuk patah hati atau kecewa atau putus asa. Allah melarangnya karena sesungguhnya jika kita kecewa atau putus asa, maka seolah-olah kita memberikan sebuah ruang atau tempat bagi setan untuk menggoda kita. Nah, kalau setan sudah punya tempat atau ruang di dalam hati kita, maka bacaan-bacaan ruqyah tersebut tidak akan langsung berimbas kepada setan atau jin yang mengganggu tubuh kita. Maka kita perlu terlebih dahulu dialog terhadap anak ini, membuka pikirannya, lalu mau dia berobat dengan sungguh-sungguh, maka perdengarkan bacaan Al-Quran terus menerus kepada dirinya. Insya Allah ruqyah akan menyembuhkan. Jika memang orang tuanya ingin disokong dengan psikiater atau psikolog atau kedokteran, maka ini juga sangat bagus. Kita tidak menutup orang yang diruqyah ke ruang sehat masjid takwa, terutama anak yang stres, itu kita tidak menutup untuk jangan dia berinteraksi dengan psikolog dan sejenisnya. Kita malah mendukung, harus dikombinasikan. Nah, alhamdulillah sahabat, dengan ruqyah akhirnya ada perubahan yang cukup drastis terhadap ini, sehingga kedepannya nampak perbaikan. Dan intinya satu lagi sahabat, saya mengingatkan kepada orang tuanya, sabar yang tinggi. Apa yang terjadi terhadap anak kita stres, maka istighfar, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan. Akhirnya saya meruqyahkan anak ini, alhamdulillah ada perubahan yang cukup drastis terhadap anak ini yang kita ruqyahkan. Percayalah, ayat-ayat ruqyah menyembuhkan penyakit-penyakit batin, penyakit fisik seseorang. Berobatlah kamu sekalian, kata Rasulullah, dengan Al-Quran dan madu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.